Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, kalau kita masih berbicara mengenai reformasi total di tubuh Garuda, adanya dugaan korupsi di balik penyelundupan, kita mungkin singgung dulu mengenai direktur utamanya dulu ya, Ari Askara. Apakah kemudian ketika sudah dicopot begitu, diumumkan kepada publik bahwa ia diduga melakukan penyelundupan, sudah cukup sampai di situ saja? Harus berlanjut. Ini kan perdata. Sekarang sedang diselidiki oleh Bea Cukai terkait dengan kasus ini. Nah, kalau ditemukan lagi unsur pidana, pasti akan dilimpahkan. Siapa yang akan menangani? Kalau kerugian negara di atas 1 miliar, KPK bisa masuk di sana. Karena ini kan Ari ini karena penyelenggara negara. Dia menyalahgunakan wewenang. Jadi undang-undang tipikor bisa dipakai untuk kasus ini. Jadi KPK bisa masuk. Bisa masuk di sini karena kerugian negara memang sudah di atas 1 miliar. Kalau kita lihat kemarin Bu Menkyu dan Pak Erick Thohir preskon, itu kan kerugian negara berkisar sekitar 1,5 miliar. Memang kecil untuk ukuran korupsi, tapi efek dampaknya ini kan luar biasa. Jangan-jangan ini sudah berulang kali dilakukan oleh pejabat-pejabat Garuda. Nah ini kan yang harus di stop ini. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kan memalukan sekali. Dan patut kita duga jangan-jangan nggak sendirian begitu ya? Betul. Mas Eko ya? Saya kira pasti tidak sendirian. Tidak mungkin seorang Ari bisa membawa moge dari Toulouse, Prancis sana ke Bandara Soekarno-Hatta sendirian. Pasti ada kerjasama dengan direksi lain mungkin atau mungkin di bawahnya. Itu kan yang sekarang sedang diselidiki. Tapi bisa tidak sih kita membayangkan bahwa kalau ada seorang direktur utama menyalahgunakan jabatannya begitu untuk kepentingan pribadi, wah jangan-jangan bukan hanya mengenai penggunaan barang pribadi saja yang dia selundupkan. Jangan-jangan ada kasus-kasus lain yang seharusnya demi kepentingan Garuda Indonesia, tapi kemudian disalahgunakan begitu untuk kepentingan pribadinya. Tidak hanya kemudian mengenai barang-barang pribadi. Bisa kita patut seperti itu ya, Mas Eko? Bisa. Itu yang harus diungkap lebih lanjut. Hari ini kan ada rapat Dewan Komisaris. Harusnya itu di follow up. Apakah track record Ari ini kan sebetulnya sudah kita lihat sebelum-sebelumnya. Mereka Ari ini pernah mengubah misalkan mengubah rute penerbangan dari Jakarta London, Jakarta Amsterdam melalui lewat Bali, lewat Kuala Namu. Ini kan jadi persoalan karena pilot juga membawa pesawat itu 19 jam, kurang lebih 19 jam. Itu kan akan melebihi batas waktu kenormalan seorang pilot. Kemudian yang kedua itu adalah soal laporan keuangan. Kita tahu ini yang paling meledak lah. Rugi dianggap untung. Nah, ini kan juga dipalsukan. Ini kan persoalan yang sangat serius saat itu. Tapi juga tidak ada action apa-apa waktu itu. Jadi ada apa sebenarnya dengan Ari ini? Bahkan kalau di media sosial Mas Ari ini juga banyak yang menduga dan bahkan memberikan informasi bahwa bahkan kehidupan pribadinya Ari Askara juga turut menjadi salah satu sorotan begitu ya. Tentu saja kita tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi kemudian kan ini bisa menjadi fakta bahwa memang Ari Askara ini memang sosok yang kontroversial. Dan kemudian memang banyak penolakan kemudian akhirnya bermunculan pada akhir-akhirnya kan. Ya kalau kita lihat gaya hidup, kita lihat juga LHKPN misalkan Maret 2019. Di situ tertulis kekayaannya sekitar 37 miliar. Nah yang menarik dari LHKPN itu adalah Ari ini kan suka moge kendaraan besar, tapi di LHKPN itu tidak ada satupun moge. Jadi moge siapa itu? Nah, ini juga patut diselidiki. Benarkah itu moge orang lain? Apakah juga bisa jadi nama orang lain? Nah ini kan juga harus diselidiki juga, untuk seorang dirut Garuda yang senangnya moge, ternyata di LHKPN juga nggak ada itu mogenya. Nah ini orang-orang yang kontroversial seperti ini tentu jadi pertanyaan nih Mas Eko, kok bisa sih ada orang yang mungkin punya track record seperti itu, melakukan beberapa pelanggaran yang secara terbuka sudah bisa dikritisi begitu, tapi kemudian perlu sampai kasus penyelundupan akhirnya kemudian dia dicopot begitu. Betul, iya sebetulnya ini momentum yang paling pas buat Pak Erick ya. Kalau lihat ke belakang memang ada beberapa hal yang sebetulnya harus dikritisi. Ini kan bukan Ari ini bukan pemain baru sebetulnya di BUMN. Dia udah 4 tahun di BUMN dan pindah
setiap tahun, hampir setiap tahun. Jadi sudah 3 tahun pindah. Iya, ada Pelindo 3 juga di jabatan sebelumnya. Dan selalu ada diskresi lah mungkin ya dari Kementerian BUMN pada waktu itu. Iya. Nah, ada apa sebetulnya dengan ARI ini? Kenapa ada orang apakah ada orang yang kuat di balik ARI ini? Ini kan juga harus diungkap lebih jauh sebetulnya. Kenapa ini orang yang dari track record bermasalah tetap dipertahankan. Nah, kira-kira gitu. Kalau misalnya memang, nah begini Mas Eko, kalau misalnya ini contoh kasus ya di Garuda Indonesia, jangan-jangan nanti banyak orang berpikir wah jangan-jangan di perusahaan BUMN lain juga seperti itu, seorang direktur utama memperlakukan perusahaan BUMN seperti layaknya perusahaan keluarganya begitu. Betul. Diperlakukan seenaknya dia. Sangat wajar kalau ada opini seperti itu. Itulah sebabnya kemarin ya kita lihat orang-orang yang dianggap bersih misalkan Pak Chandra, Pak Ahok itu dimasukkan ke dalam Dewan Direksi. Tujuannya apa? Ya itu salah satunya adalah ikut membantu di dalam untuk membersihkan orang-orang yang dianggap bermasalah ya, membuat perusahaan, membuat BUMN itu menjadi lebih bagus ke depan. Kalau dividennya bagus, nanti juga akan masuk ke negara untuk kepentingan rakyat juga gitu lah. Tapi apakah memang direktur utama BUMN tidak ada aturan yang mengatur begitu, Mas Eko? Ini kan harusnya kan ada undang-undang BUMN, tidak kan ada sejumlah peraturan yang harusnya membuat dia terkontrol begitu ya, baik mungkin untuk dari komisaris ataupun dari publik bisa memantau. Tapi apakah memang aturan-aturan untuk yang mengelilingi seorang direktur utama di BUMN itu sedemikian longgar sehingga kemudian ketika ia melakukan sebuah keputusan yang bisa kita anggap menyalahgunakan jabatannya itu jadinya terlepas begitu saja, tidak terkontrol? Seharusnya ada dan harus diikuti, harus ditaati. Tapi ini saya nggak tahu persis ya, ARI ini bagaimana. Kita lihat di kasus Garuda ini, dia tidak mendapat izin untuk terbang dari Tulus ke Jakarta, tapi dia nekat ke sana bersama 3 direksi yang lain. Jadi statusnya ARI dan 3 direksi itu dari Tulus Prancis ke Bandara Soekarno-Hatta itu ilegal karena memang tidak ada surat resmi dari BUMN. Jadi kalau hal-hal seperti itu aja dilanggar, ya logikanya ini, jadi pasti ada hal-hal yang lebih besar juga yang bisa jadi dilanggar, ya kan? Tapi kenapa seorang direktur utama Garuda Indonesia begitu ya BUMN, kenapa dia salah perhitungan? Kenapa kemudian kok dia bisa begitu ceroboh begitu ya, Mas Eko? Dia melakukan sejumlah pelanggaran dan menganggap bahwa dia nggak akan ketahuan. Kan mikirnya seperti itu ya. Ketika orang melakukan kan pasti dia akan mengukur ini bakal ketahuan atau enggak. Tapi kok dia bisa melakukan itu? Memang jangan-jangan memang ada tindakan sebelumnya yang dilakukan sebelumnya gitu kali ya? Mungkin ini yang yang sudah kesekian kalinya mungkin. Dan Bea Cukai sering melihat itu. Bisa jadi ya kan? Bisa jadi ya. Nah sekarang ini kan momentum pergantian kabinet, melihat juga Menteri BUMN Pak Erick juga sangat tegas. Nah ini momentum bagi Bea Cukai untuk melaporkan sebetulnya. Kalau kita lihat memang indikasi awalnya sudah kita duga. Lihat dari Tulus Prancis ke Soekarno-Hatta itu pesawat tidak masuk ke apron. Dia langsung masuk ke GMF, Garuda Maintenance Facility. Sebenarnya nggak boleh itu. Sebagai pesawat komersial dia harus masuk ke apron. Tidak boleh juga membawa barang-barang import. Di sana ada moge, ada tas, ada sepeda juga. Nggak boleh, aturannya itu nggak boleh. Kemudian juga kedua, tidak boleh ada penumpang lain selain air crew ya dan teknisi di sana. Kalau ada di situ juga menyalahi aturan. Di situ ada direksinya. Itu menyalahi aturan juga. Ketiga, moge itu aturannya itu diimport harus yang baru ya kan. Tidak boleh yang bekas. Nah, sekarang statusnya berarti moge itu dirampas. Tidak boleh nanti misalkan mau diambil lagi ditukar pakai uang, nggak boleh karena dirampas. Jadi dirampas untuk negara. Negara, iya. Itu kan sebetulnya bisa kita lihat. Jadi niat dia itu sebetulnya sudah terlihat, sudah jelek gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai bagaimana kita bisa menyingkap korupsi di balik penyelundupan di kasus Garuda. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Saat ini kita akan mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa dulu penelpon pertama kita pada pagi hari ini. Pemirsa, ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi.
Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Kami sependapat bahwa kasus penyelundupan motor mewah Harley Davidson dan sepeda mewah Brompton dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia oleh para petinggi PT Garuda Indonesia tersebut dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana itu adalah penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan. Nah, di mana ancaman hukumannya adalah minimal 4 tahun penjara, bukan sekedar pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabianan, yang ancaman hukumannya relatif lebih ringan, yaitu minimal 1 tahun penjara. Hal ini dikarenakan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana korupsi, bukan sekedar pelanggaran kepabianan. Ini selaras dengan spirit pemberantasan tindak pidana korupsi atau perang melawan korupsi, di mana di negara Indonesia ini adalah korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Di sisi lain, Mas, bahwa Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir ini sedang gencar-gencarnya untuk membersihkan BUMN dari sarang mafia maupun kejahatan lainnya. Apalagi, Mas, bahwa Presiden Joko Widodo pun telah berulang kali mengingatkan, yaitu agar jangan main-main dengan uang negara dan jangan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan saya yakin, Mas, ya, bahwa modus atau kasus di Garuda atau kejahatan di Garuda tidak terjadi ini saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang dari Surakarta. Kita langsung beralih ke Pak Ahmad Yusuf dari Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Pak Ahmad Yusuf, selamat pagi. Jadi saya kira ini sudah butuh langkah-langkah Pak Erick Thohir ini memberikan efek jerah semua para petinggi-petinggi di BUMN ini supaya betul-betul mereka bekerja untuk rakyat demi rakyat. Jadi supaya Pak Jokowi itu tidak kecapean. Cuma yang saya sangat ragu ini dengan ini Mahkamah Agung punya pemotongan hukuman ini yang memang efek jerahnya susah. Nah, ini perlu juga Mahkamah Agung ini diperiksa. Ada apa ini? Kalau kemarin orang takut itu mau ajukan banding atau apa karena takut. Sekarang orang seenaknya saja. Jadi perlu Mahkamah Agung juga diperiksa. Jangan cuma dari maskapai Garuda yang diperiksa. Karena ini ada lingkaran setan semua. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Kita langsung beralih ke Pak Edward. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Beda Indonesia, Beda Editorial Media Indonesia. Saya cuma satu, kalau masalah korupsi rasanya di Metro ini hampir setiap bulan itu sudah musuh besar bangsa Indonesia karena salah satunya. Tapi ingin saya sorotkan adalah pribadi dari Ari. Jelas-jelas Presiden di saat melantik Menteri mengatakan jangan korupsi, jangan kurangi negara. Itu sudah saya akan bertindak tegas pada periode kedua. Saya tidak punya beban untuk bicara lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Erick Thohir sudah menempatkan orang-orang tertentu dan sudah mengumandangkan perang terhadap sindikasi atau mafia-mafia di BUMN. Kok ini orang berani nantang gitu lah yang saya bilang. Ini ada siapa dengan Ari ini? Saya berdiri Ari ini kan sosok kontroversi dengan perilaku sehari-hari, dengan tindakan sehari-hari. Yang saya heran, dia sudah dinyatakan bersalah. Dia berani nantang lagi bahwa dia tidak mau dipecat, tidak mau mengundurkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas-jelas bahwa ini bukan cuma pidana, ini juga kejahatan jabatan. Karena dia memanfaatkan jabatannya untuk membuat pidananya ada, perdatanya ada, seperti yang disampaikan oleh host tadi. Kita kepingin Pak Erick Thohir menindak tegas, karena ini indikasi terhadap hal-hal yang begini di seluruh BUMN. Bukan cuma Garuda. Tuhan menunjukkan jalan bahwa untuk mempermudah jalan Pak Erick Thohir membenahi BUMN, inilah ditunjukkan dengan tindakan Ari dan CS dengan kawan-kawan ini yang mana menyelundupkan. Sebenarnya dengan gaji dia yang luar biasa, dia nggak perlu nyelundup lah dengan harga-harga yang begini. Tetapi inilah menunjukkan keserakahan mental, akhlak. Seorang yang sudah punya uang banyak, tapi masih mau merugikan negara, ini akhlaknya yang rusak. Nah ini kok bisa jadi direktur utama. Nah saya khawatir ada orang besar di belakang Ari, ada yang menitipkan Ari. Kenapa Ari ini berani bertindak sangat arogan, sangat luar biasa? Ini pasti ada orang besar. Tolong Pak Erick Thohir usut tuntas sampai ke akar-akarnya siapa yang ada di belakang Ari. Kenapa dia bisa jadi direksi dengan tindakan kontroversi? Dia kejahatan tahun 2017.
memberikan kebohongan publik, laporan keuangan bahwa Garuda itu untung, padahal Garuda itu rugi. Ini tapi dia nggak apa-apa, nggak ada tindakan apa-apa. Ini yang luar biasa. Tolong, kalau masalah korupsi sudahlah, itu sudah musuh bangsa. Ini tapi hari ini ada apa dia di Garuda? Kenapa dia bisa jadi dirut? Dan siapa konco-konconya yang ada di Garuda? Tolong justru terakhir, dan untuk BUMN yang lain pasti begini juga. Walaupun mungkin belum terungkap, saya yakin Erick Thohir mampu mengungkapnya. Baik, terima kasih kepada Pak Edward. Sambungan kami terputus, kita akan langsung ke penelpon kita selanjutnya. Ada Pak Boy Lestari dari Padang. Pak Boy, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Boy. Sepertinya yang disampaikan oleh kawan-kawan kita terdahulu itu sudah betul semua. Sudah betul semua. Tapi ada pemikiran kami dari Sumatera Barat. Ini harus menjadi pembelajaran atau iktibar bagi di samping Menteri BUMN dan juga menteri-menteri lain juga seperti itu sepertinya. Bukan hanya di BUMN. Lalu menteri-menteri lain juga harus bertindak tegas, lugas dan keras. Kan ada beberapa menteri dalam negeri, menteri agama, menteri perdagangan, menteri perindustrian dan lain. Itu harus dibersihkan, Pak. Harus dibersihkan seperti Erick Thohir yang membersihkan BUMN ini. Satu, yang kedua, menurut agama Islam, maaf saja ini Pak, uang korupsi yang dibawa ke rumah, diberikan kepada anak istri, itu sama dengan memberikan daging babi kepadanya. Itu ayat Al-Quran. Nah, mudah-mudahan menteri-menteri kabinet Jokowi ini mendengarkan kalimat saya. Saya Haji Boy Lestari Datuk Palindi, Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat, Ketua Gebu Minang Sumatera Barat. Setidaknya ini Pak, mohon ini jangan dilakukan. Karena itu adalah uang rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Boy Lestari. Pemirsa, kita akan mulai membahas mengenai tanggapan-tanggapan dari pemirsa. Kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, mari kita bahas beberapa tanggapan begitu ya, dan juga poin-poin yang disampaikan tadi dari para penelpon kita. Poin yang pertama mungkin akan saya rangkumkan saja Mas Eko, ini mengenai bahwa Ari Askara ini, Direktur Utama Garuda Indonesia ini sudah melakukan pelanggaran tidak hanya kemudian Undang-Undang Kepabeanan, tapi kemudian juga sudah memenuhi unsur Undang-Undang Pidana dan Korupsi. Nah, ini bagaimana kemudian bahwa dua undang-undang ini kita harus pastikan betul-betul dikenakan terhadap Ari Askara ini sebetulnya. Ya, sekarang kan masih dalam proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Apakah ada hal-hal yang ditemukan soal penyeludupan itu atau tidak? Nanti kita lihat 1-2 hari ini. Kemungkinan Senin akan diumumkan. Itu soal perdata. Kemudian kalau ada pidananya pasti akan ditindaklanjuti. Kalau kita melihat dari rangkaian peristiwa itu, kemudian menggelar press conference Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan, itu sudah dipastikan ada kerugian negara di sana. Dan KPK bisa masuk di sana. Jadi perdata pidana harus ada itu di kasus ini. Itu biar ada efek jera juga, kan. Jangan sampai ini terulang kembali di kementerian-kementerian yang lain. Itu menurut saya. Tapi mulai dari situ nanti akan bisa kemudian mungkin bisa menyasar ke orang-orang lainnya, mungkin anggota direksi yang lain, lalu kemudian siapa saja kemudian ikut bermain di situ. Mulainya dari situ ya? Iya, gitu ya? Pasti ada itu. Karena nggak bisa dia bermain sendiri. Saya katakan tadi dari awal sudah nggak bisa bermain sendiri, karena ini kan butuh pekerjaan yang kolektif ya. Banyak orang yang akan terlibat di sana. Jadi nggak mungkin Pak Ari aja yang terlibat di sini. Baik, penelpon Pak Edward tadi juga bertanya, ini siapa sebetulnya yang dibalik Pak Ari Askara ini? Ini harus diusut tuntas ini. Siapa orang-orang yang kemudian yang menjadi di belakang dia, yang menempatkan dia di posisi itu sebelumnya? Jangan-jangan memang ada titipan tertentu, jangan-jangan memang turut bermain juga. Nah, ini bagaimana? Kegalauan Pak Edward itu sama dengan saya. Jadi Ari ini kan sudah 4 tahun di BUMN dan 3 kali dia pindah di tempat yang lain. Jadi
kenapa orang seperti dia bisa hampir setiap tahun pindah. Nah, puncaknya sebetulnya kan adalah ketika laporan palsu Garuda itu rugi dibilang untung. Ini kan sebetulnya sudah harus di-cut di situ, di-stop di situ, diganti di situ. Nyatanya enggak ya? Nyatanya enggak. Jadi pasti ada sesuatu di belakang itu. Siapa sih di belakang Ari ini? Nah, ini yang harus diselidiki, harus diungkap. Kalau memang orang kuat misalkan di Republik ini ya disebutkan saja. Ternyata dia titipan si A, si B. Jadi biar clear, biar jelas. Jangan-jangan ada korupsi yang lebih besar lagi begitu yang ditutupi? Ya bisa jadi, bisa jadi. Ini kan butuh penyelidikan yang lebih yang lebih fokus, yang lebih intensif lagi, Egan. Jadi jangan kita juga menduga-duga juga, tapi butuh penyelidikan yang serius untuk itu. Baik. Mas Eko, kalau bicara mengenai pemberantasan kasus korupsi, Pak Ahmad Yusuf tadi khawatir ini kalau nanti diteruskan ke pengadilan, tapi kalau ujung-ujungnya nanti banding di tingkat MA, terus nanti akhirnya dipotong. Ini kan akhirnya kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi. Bagaimana kemudian? Saya terus terang merindukan sosok Artijo Alkostar. Jadi ini kayaknya jadi momok yang paling menakutkan bagi mereka yang beracara, yang minta kasasi lah di Mahkamah Agung. Kalau dia pasti salah di tingkat pengadilan negeri, kemudian di pengadilan tinggi, masuk ke Mahkamah Agung, kalau dia salah-salah pasti akan ditambah itu. Ini orang akan berpikir untuk melakukan kasasi di sana. Nah, ini orang-orang yang seperti itu harus dibutuhkan di MA. Jadi mungkin ke depan seleksi terhadap di Mahkamah Agung itu harus lebih selektif lagi. Komisi Yudisial juga harus lebih selektif untuk memilih calon-calon hakim agung di sana. Baik. Itu juga salah satu pencermatan kita ya, Mas Eko. Kita masih menunggu kira-kira sosok seperti Artijo Alkostar supaya kemudian bisa paling tidak memberikan daya takut begitu paling tidak ketakutan bagi para koruptor untuk melakukan proses banding. Tadi juga Pak Boy juga mencermati kenapa kemudian ada orang yang melakukan aksi korupsi begitu ya, katakan begitu ya, dia membawa penghasilannya bawa ke rumah padahal sudah jelas itu adalah haram begitu. Nah, ini memperbaiki orang-orang yang memiliki moral juga akhlak yang seperti ini, itu tuh bagaimana caranya? Kalau misalnya dia menempati posisi-posisi tinggi nih, Mas Eko, ini kan juga susah. Iya, yang seperti yang sebutkan tadi, jadi untuk menjadi direksi BUMN itu yang pertama pasti dibutuhkan loyalitas tadi, kejujuran, kemudian moral yang saya sebutkan tadi. Nah, 3 ini nggak bisa dipisahkan. Kalau moralnya itu jeblok misalkan, hancur misalnya gitu ya. Kelihatan juga nanti. Kelihatan juga, mau ditempatkan di mana aja juga pasti akan mencari kesempatan. Kalau tidak jujur juga demikian. Nah, itu yang harus harus dicermati oleh pengambil keputusan. Menemukan orang-orang seperti itu tuh susah tidak sih sebenarnya? Sebetulnya tidak susah, karena banyak juga orang di Indonesia ini yang mempunyai integritas. Kan kita tinggal mencari aja background-nya itu. Kita lihat jejak digitalnya saja. Kalau memang si A, si B, si C ini punya rekam jejak yang meragukan, rekam jejak yang meragukan gitu ya, jangan sampai diangkat menjadi direksi di BUMN, karena pasti akan bermasalah di kemudian hari gitu loh. Jadi pasti banyak cara untuk menemukan orang-orang yang bersih lah di BUMN. Baik, sekarang kalau kita bicara mengenai perbaikan Garuda Indonesia ke depannya, Mas, yang lebih luas lagi, direktur utama sudah diganti. Betul. Apakah cukup, Mas Eko, hanya dengan direktur utama yang baru, dengan kemudian katakanlah memenuhi semua unsur-unsur yang tadi Mas Eko bilang ya, bersih, berintegritas, bermoralnya cukup baik, membenahi Garuda Indonesia yang kita tahu memang sudah bermasalah sejak dulu kala, bahkan rugi kan, laporan keuangannya bagaimana, Mas Eko? Iya, harus dimulai dari mulai sekarang. Tidak cukup untuk mengangkat PLT, kan sekarang PLT ini untuk sementara, sebelum nanti ada RUPS lanjutan di Garuda ini. Saya kira Pak Erick Thohir yang background-nya adalah pengusaha, pasti tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau sebuah perusahaan besar seperti Garuda ini dikelola orang yang nggak benar, nanti timbulnya akan rugi lagi. Nah, imbasnya adalah kepada negara. Nanti kalau rugi terus, beban negara juga akan semakin menumpuk gitu. Bukan hanya Garuda, kan BUMN kita banyak sih, ada sekitar 142 dengan mengelola aset sekitar 8.200 triliun. Ini kan persoalan yang sangat serius sebetulnya bagi Pak Erick Thohir. Tapi kalau misalnya kita bicara pembenahan di dalam tubuh Garuda sendiri,
mulainya dari mana nih, Mas Eko? Ini kan dari dulu misalnya kasusnya MS Satar, sampai saat ini kan kemudian juga masih berproses begitu di KPK, belum P21, meskipun ada dugaan korupsi di situ, lalu kemudian pergantian kepemimpinan, kerugian tetap saja ada di tubuh Garuda. Nah ini bagaimana kemudian kalau kita cari dirut yang pas lah, yang tepat, yang mengerti, bukan hanya soal penerbangan. Tapi mulainya dari dirut dulu, Pak? Ya, harus pasti itu, karena dia yang apa ya istilahnya, yang menghandle semuanya. Yang mengerti penerbangan pasti itu, mengelola keuangan, memanage sebuah perusahaan. Ini kan perusahaan yang besar, bukan hanya perusahaan yang apa ya istilahnya. Ini kan salah satu perusahaan yang sangat diandalkan. Selain Pertamina, Garuda itu juga sangat diandalkan. Jadi harus orang yang tepat, berintegritas tadi. Tapi ada efek tidak sih yang kemudian ditimbulkan dengan kasus ini terhadap kita sebagai konsumen begitu ya, kita yang senang terbang dengan Garuda. Apa dampak apa kemudian terjadi ke depannya, Mas Eko, menurut Anda terhadap Garuda Indonesia dengan kasus penyelundupan seperti ini? Tidak usah orang lain lah. Saya pribadi yang suka misalkan diundang kemana naik Garuda itu kan suka komplain juga. Pertama sekarang ini ya di masa kepemimpinan Ari itu koran juga nggak ada di situ kadang-kadang. Ya. Jadi ada pelayanan yang memang pelayanan kemudian diturunkan, makanan full service yang harusnya misalkan standarnya A menjadi B, gitu kan. Kemudian hal-hal yang lain, tiket juga melambung tinggi. Ini imbasnya kan kemana-mana. Pariwisata juga akhirnya menjadi agak lesu. Nah, kemarin kalau kita lihat perkumpulan hotel dan pariwisata juga senang benar itu dengan pencopotan Pak Ari ini, karena dia dianggap kartelnya ini tiket. Karena tiket yang tinggi, biaya kargo yang tinggi, ini kan salah satunya ya ini orang-orang ini. Baik, Mas Eko, kita akan cermati bersama nanti kira-kira bagaimana proses RUPS selanjutnya, siapa yang kemudian akan menjadi nahkoda baru bagi Garuda Indonesia. Kita berharap yang terbaik, semoga saja Garuda Indonesia menjadi maskapai terbaik begitu ya, tidak terulang lagi kasus seperti ini. Terima kasih Mas Eko, selamat pagi.